Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Memikat, mengupas dan mengenal lebih dekat. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih teman-teman. Kenalin, aku Robert. Dan aku Nabila, kami dari UKM KSR PMI Unit Polines. Gimana nih kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia dong pastinya. Kalau Kak Robert sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik-baik aja kok. Dan berhubung hari ini bulan puasa, semoga kita tetap selalu semangat ya Kak, walaupun kita sedang berpuasa nih. Iya benar banget. Jadi puasa itu tidak sebagai halangan ya Kak? Yap, betul sekali. Oke, kali ini nih Kak Robert, kita bakal ngobrol bareng tentang apa ya? Intinya kita bakal ngobrol bareng hal-hal menarik seputar KSR PMI nih Kak. Wah, hal menarik apa nih Kak? Jadi penasaran. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung cus ke pembahasan yang pertama nih. Sebelum kita bahas poin 1 yaitu mengenai apa itu KSR sebelumnya, kita kan udah buat nih Q&A-nya di IG KSR kan. Jadi kita bakal bacain pendapat dari teman-teman yang udah ngisi nih. Oke, daripada penasaran nih Kak, langsung aja kita ke jawaban yang pertama ya. Dari @alfiaar26_. Nah, kata Kak Alfia nih, KSR itu adalah mahasiswa berhati mulia karena banyak mengikuti kegiatan sosial. Wah, keren banget deh pokoknya Keren itu. nih. Kalau kata Kak Alfia nih, KSR itu yang berhati mulia. Berarti suka menolong tanpa pamrih, Itu terus udah juga pasti sih, suka rela Kak. banget nih ya. Iya, benar banget. Terus kalau kegiatan sosial itu sepertinya seperti kegiatan di masyarakat umum ya? Iya, Soalnya kan benar. kegiatan sosial gitu. Pokoknya sosial itu yang melibatkan masyarakat banyak. Iya, betul sekali. Dan yang satunya ya Kak, aku baca ini dari @dewi_amp. KSR itu adalah sahabat. Wow, sahabat gimana ya Kak maksudnya? Mungkin dalam artian KSR itu tempat di mana kita dapat menemukan sahabat-sahabat baru. Iya, benar banget pastinya. Sahabat itu kan bagai kepompong ya Kak? Ya, seperti judul lagu aja itu. Iya. Mungkin yang dimaksud juga menambah keluarga juga, Nah, menambah relasi. Betul sekali. Gitu. Nah, ini ada banyak banget responsnya ya. Tapi ini aku bacain 4 aja karena nggak mungkin kalau aku bacain semuanya. Yap, Nanti benar sekali. bakal habis waktunya. Oke, langsung aja kita ke jawaban yang ketiga dari @siti_aisyah_. Nah, kalau dari Kak Siti nih ya, katanya KSR itu adalah kelanjutan dari PMR di perguruan tinggi. Wah, bener nggak ya Kak Robert? Berarti PMR dan KSR itu sama ya Kak? Atau gimana? Sepertinya sih gitu ya Kak. Nanti simak aja ya podcast kita sampai akhir. Ya, betul sekali. Mari kita lanjutkan ke yang terakhir aja ya Kak. Soalnya Ya. kan tadi gak bisa banyak-banyak kita ya. ambil 4 aja. Dari @ernachandra 11 nih. KSR itu adalah organisasi sukarela. Iya. Nah, balik Bener lagi banget. ke Kak Alfia tadi kan bilangnya KSR itu mahasiswa berhati mulia. Ya. Sedangkan Kak Ernachandra ini bilangnya organisasi sukarela. Jadi mungkin ada kaitannya nih. Jadi tuh mahasiswa yang baik hati ataupun yang berhati mulia itu Melakukan melakukannya kegiatan secara sukarela atau gitu. tanpa paksaan pastinya. Ya, betul sekali. Bener banget sih jawabannya. Mungkin kita tinggal ngelengkapin atau Nah. nambahin aja ya. Ini Kak, nah menurut Kak Nabila sendiri nih, gimana sih pendapat Kak Nabila soal apa itu sih KSR? Oke. Kalau ngomongin seputar KSR ya Kak Robert ya. Mungkin kalau menurut orang awam atau orang yang baru tahu, mungkin mereka nganggapnya KSR itu seperti yang mereka tahu kalau pas jaga upacara. Kan ada orang yang jaga di belakang itu ya Kak yang ya. pakai rompi warna merah kan Merah itu ya. yang kalau pas ada orang pingsan langsung lari. Lari bawa tandu. Nah, itu mungkin yang mereka tahu itu hanya sebatas itu. Bisa juga seperti itu sih Kak, soalnya kan KSR PMI itu hampir mirip sama PMR yang dinaungi oleh PMI kan ya. Mungkin dari tanggapan teman-teman juga udah banyak sekali, terus juga dari Kak Nabila sendiri juga udah nanggapin. Semoga nanti teman-teman bisa menyimpulkan lah ya, apa itu KSR menurut teman-teman sendiri, yang pandangan teman-teman itu adalah pandangan yang benar buat teman-teman. Gitu.
Tapi ya Kak Robert, karena dulu aku juga join PMR di SMP dan SMA, awalnya itu aku kira KSR itu sama kayak PMR, tapi ternyata beda. Kalau PMR itu kan singkatan dari Palang Merah Remaja. Sedangkan KSR itu singkatan dari Korps Sukarela. Nah, mungkin itu mereka itu sama-sama di bawah naungan Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Cuman bedanya di tingkatannya aja. Kalau PMR itu kan mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Kalau KSR itu di tingkatan perguruan tinggi. Nah, mungkin bedanya kita bahas itu dulu ya. Oke teman-teman, kita bakal lanjut lagi nih. Jadi tuh sebenarnya aku penasaran sih Kak, gimana sih sejarahnya KSR PMI? Apa KSR PMI itu udah ada sejak dulu atau gimana? Biar teman-teman semua juga pada tahu tentang sejarahnya KSR nih. Penasaran aja apa penasaran banget nih Kak Robert? Yang jelas sih penasaran banget karena aku kan nggak tahu nih. Oke, ya kasih tahu ya. Nah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja lah Kak. Oke, ngobrolin soal sejarah KSR ya Kak Robert ya. Untuk sejarah KSR itu sendiri, mungkin dari masing-masing unit itu punya cerita sejarahnya masing-masing. Dan di tiap unit itu pasti punya sejarah yang berbeda. Nah, kita ngobrolin di KSR Polines ini sendiri itu berdiri sejak tanggal 16 Agustus 1984, yang awalnya hanya beranggotakan beberapa orang saja. Dan ini artinya KSR Polines sudah berdiri selama 36 tahun. Wah ternyata udah lama juga ya Kak, udah hampir 36 tahun loh. Bayangin aja tuh dari angkatan pertama hingga angkatan berapa sekarang Kak? Sekarang sudah angkatan 37. Wah, udah angkatan 37. Jadi itu anggotanya udah hampir Banyak ya, lah banyak lah pokoknya. Dan yang perlu Kak Robert tahu nih ya, kalau UKM KSR itu sebagai UKM tertua di Polines dan sebagai KSR tertua di Kota Semarang. Wah, Berarti gimana sebagai nih? pelopor nih ya, sebagai pelopor bisa dibilang berdirinya seperti itu. KSR di Kota unit-unit Semarang, lain, ya. terutama di Kota Semarang. Betul banget. Lanjut nih, kita bakal ngelanjutin bahas soal tugas dari KSR PMI nih Kak. Dari Kak Nabila sendiri nih, tahu nggak sih apa tugas KSR PMI itu? Kalau ngobrolin soal tugas KSR ya Kak Robert ya, mungkin yang orang tahu kalau misal ada bencana nih, Yang suka sering pakai lihat- rompi Nah, warna iya benar merah, banget. yang lari-lari bawa tandu itu Bawa Kak. tandu terus evakuasi korban. Nah, itu mungkin yang orang-orang kenal ya seperti itu. Nah, itu juga salah satu tugas dari KSR, yaitu melaksanakan pertolongan. Dan kalau secara lingkup kecilnya nih, karena kita mahasiswa, jadi kan kita lingkupnya di perguruan tinggi. Jadi kita juga biasanya kalau ada kegiatan ormawa atau kegiatan dari organisasi lain yang membutuhkan tenaga medis, nah kita juga turut memberikan bantuan. Jadi seperti itu ya Kak. Jadi tuh kalau di kampus sendiri kan banyak nih ormawa-ormawa, terus unit kegiatan mahasiswa yang lain itu kan banyak Oh, ngadain iya. kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga Tenaga medis nih medis. buat jaga-jaga, misalkan ada yang cedera itu Iya. kan bisa Ngomong- dibilang iya. tenaga medis ini begitu penting gitu loh di kegiatan-kegiatan itu ya Kak. Karena kejadian kayak cedera gitu kan juga sering ya Kak Robert ya. Nah, KSR PMI itu juga wajib menjaga kesiapsiagaan dengan mengikuti kegiatan pembinaan, kegiatan pendidikan, dan pelatihan pastinya. Nah, itu merupakan tugas KSR secara umumnya. Untuk tugas KSR di masing-masing unit, mungkin nanti bisa ditambahkan aja ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi tuh untuk tugas KSR sendiri, selain memberikan pertolongan, terus juga mendapatkan pelatihan dan pembinaan, kita juga dapat pelatihan dari pihak profesional loh. Terus Kak Robert, kemarin kan si COVID udah 1 tahun lebih ya. Nah, itu artinya kita juga sudah 1 tahun lebih hidup melawan pandemi COVID-19. Nah, untuk kontribusi sebagai anggota KSR di masa pandemi nih, Kak Robert udah ngapain aja? oh iya ya Kak, berarti itu emang udah setahun lebih ya kita ikut melawan pandemi COVID-19 saat ini. Terus juga kalau nggak salah nih ya Kak, di Indonesia sendiri itu udah hampir jutaan kasus korban terkonfirmasi positif, dan bahkan ya Kak, ada hampir 40.000 orang meninggal akibat terpapar virus COVID-19 ini Kak. Wah, serem ya Kak Robert ya?
Ya kalau dari aku sih ya selama ini dengan semaksimal mungkin tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan serta jaga imun dan tetap menjalankan 3M dari Kak Nabila nih. Tahu nggak 3M itu apa? Tahu dong, 3M itu kan yang pesan ibu itu ya Kak? Ya betul sekali. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Intinya kalau kita semua bisa dan selalu menaati prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, saya yakin deh pasti pandemi ini segera berlalu. Soalnya ya itu kita selalu dengan menaati protokol kesehatan, terus juga selalu mengenakan masker, mencuci tangan sebelum berkegiatan ataupun setelah kegiatan, dijamin deh kita bakal terhindar dari COVID-19. Wah, keren banget ya. Dan kalau ngomongin tentang KSR, itu berarti kita ada 2 poin ya Kak, tentang relawan dan juga mahasiswa. Jadi selain kita harus mematuhi prokes dan menjaga kesehatan, kita juga sebagai peer educator atau perwujudan dari prinsip kepalang merahan. Dan juga kesadaran dari masing-masing orang ya Kak. Nah, benar sekali. Ini juga sebagai bentuk implementasi dari butir ketiga Tridharma Perguruan Tinggi loh Kak. Kalau untuk perubahan-perubahan nih yang Kak Robert rasain setelah menjadi relawan COVID, nah apa aja nih Kak? Ngomongin soal pandemi COVID-19 pasti erat kaitannya dengan WFH atau Work from home. Nah, di situ. Ya bener banget. Dan seperti sekarang ini kita sudah memasuki era baru atau kebiasaan baru yang kita sebut dengan new normal, yang artinya itu kita tetap produktif tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi kita tetap bekerja seperti biasanya, tapi juga dengan menjaga jarak, terus selalu memakai masker, dan selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Seperti itu. Terus sekali itu ya Kak. Jadi tuh selain untuk masyarakat umum, kita sendiri itu juga berlaku buat kita loh. Tadi buat prokes kesehatan, terus juga WFH-nya, new normalnya, itu juga berlaku buat kita sebagai relawan muda. Jadi kalau kita dulu sering terjun buat sosialisasi secara langsung di lapangan, share ilmu buat masyarakat, terus banyak sekarang semua itu harus digantikan dengan serba digital atau yang kita sebut online lah ya, karena kita mahasiswa kan pernah ngerasain tuh yang namanya daring online, belajar di rumah itu. Jadi tuh emang ada kelebihannya tersendiri gitu antara online dengan offline. Terus mungkin ada kegiatan open donasi. Nah, open donasi ini tuh diperuntukkan biasanya untuk masyarakat yang terdampak COVID ya Kak? Itu benar sekali buat masyarakat yang terdampak COVID. Dan menurutku memang lebih baik mencari solusi dari situasi yang ada. Ya walaupun kan pasti teman-teman lebih, kalau berpikirnya tuh offline tuh lebih seru dan lebih greget karena bisa ketemu langsung, bisa ketawa-ketawa langsung. Kalau sekarang kan zamannya virtual semua ya Kak? Iya, zamannya harus online gitu. Ya, tapi buat sekarang ini, how to make online better than offline di masa pandemi ini. Menurutku itu lebih benar daripada harus memaksakan untuk melakukan kegiatan secara offline. Yap, terus sekali buat teman-teman semua ya. Jangan sampai lupa buat mengikuti ataupun melaksanakan prokes yang dianjurkan oleh Intinya pemerintah. Ingat pesan ibu, 3M 3M. pokoknya. Ingat 3M, ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. By the way, kalau menurut Kak Robert nih ya, kan Kak Robert udah lama nih join di KSR. Nah, menurut Kak Robert itu keistimewaan nih dari UKM KSR itu sendiri, seperti apa sih Kak? Bicara soal hal istimewa. Istimewa kayak martabak aja nih Kak, istimewa. Kalau martabak kan spesial ya Kak Robert iya, ya. kalau martabak spesial ya, berhubung kita ini bulan puasa, kita harus menahan nafsu makan kita dulu nih Kak. Nanti Jangan kalau lapar udah dulu ya. Kalau udah buka baru kita makan. Iya, siap. Jadi kalau soal KSR nih ya, yang pasti istimewa banget lah buat aku karena aku nih baru join di kegiatan-kegiatan yang bersifat relawan gitu loh Kak. Jujur aja nih, kalau dulu aku ikut KSR tuh awalnya ya sama diajakin teman-teman, suruh ikut, kamu suruh ikut ini, suruh ikut itu, suruh ikut ini. Nah, Pokoknya ikut teman aja gitu ya Kak ya. Karena aku dulu juga gak punya basic sih ya, karena aku dulu gak pernah ikut PMR di SMA dan SMP, gak ikut PMR, tapi ya karena sekarang ada keinginan nih, pengen ikut join KSR lah, siapa tahu dapat relasi, dapat ilmu baru mengenai tentang medis lah ya. Karena yang aku tahu kan pasti PMR itu berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan
tentang medis ya. Dan Kak Robert ini orangnya suka yang coba-coba gitu ya Kak ya, mencoba hal baru gitu. Benar sekali Kak, aku tuh kalau ada hal baru nih rasanya tuh greget, pengen banget ikut, pengen ngerasain apa sih yang dilakuin orang-orang ini, terus apa sih yang aku dapat bakalan aku dapat dari kegiatan ini gitu loh Kak. Oke, keren banget sih Kak Robert. Jadi kalau menjadi relawan KSR itu kita nggak hanya jadi pasukan barisan belakang seperti yang kalian tadi pikirkan ya. Jadi nggak hanya seputar itu, tapi kita juga mendapatkan banyak hal. Kita dilatih untuk bertahan hidup di alam bebas. Seperti itu ya Kak contohnya. Contohnya tuh kayak kegiatan survival di kegiatannya KSR nih Kak. Karena survival itu kan kegiatan di alam liar tuh, alam liar yang belum pernah kita injak kaki di situ. Ya, di KSR juga diajarin rappling. Pokoknya itu seru banget lah. Pokoknya kita itu berhubungan erat dengan alam. Iya, betul sekali. Kayaknya kita udah 1 jam lebih ya Kak ngobrol panjang, lebar. Kok udah lama banget ya? Kayaknya baru kita ngobrol sebentar, tadi baru 5 menit malah. Udah kering nih Kak tenggorokannya. Sabar, kita masih puasa. Tunggu buka dulu ya. Ya, belum maghrib. Ya, semoga dengan obrolan kita ya Kak Robert bisa menambah wawasan dan menjawab kekepoan teman-teman semua tentang seluk-beluk relawan KSR. Oke, menuju penghujung obrolan kita nih Kak Robert. Aku mau tanya sekali lagi tentang suka duka menjadi anggota KSR. Bagaimana nih dari Kak Robert? Mengenai suka duka di dalam KSR, karena aku baru join, mungkin aku nggak bisa jelasin panjang lebar ya. Jadi tuh kalau suka dukanya di KSR tuh kayak kita tuh dapat pengalaman baru yang nggak bakal kita dapatin di tempat-tempat lain. Ya misalnya kayak kita jaga di misalkan di pertandingan futsal antar SMA. Nah, itu kan hal baru buat kita yang baru join di KSR. Terus juga tadi ada kegiatan survival di alam liar, terus ada kegiatan rappling, panjat tebing, turun dari jembatan juga pernah. Iya, wah. Seperti itu. Kayaknya seru banget ya Kak. Ya, buat teman-teman lah pokoknya ikut KSR itu nggak bakal rugi dah, dijamin. Kalau buat dukanya sih capek lah, pasti semua kegiatan itu bakal ada rasa capek. Tapi nih ya, tapi kalau kita capeknya itu ikhlas, terus kalau kita capeknya itu bahagia, kita nikmatin capeknya di dan capeknya itu bareng-bareng pastinya. Itu diibaratkan kalau kita bawa beras itu dipinggul bareng-bareng. Jadi capeknya tuh nggak kerasa gitulah ya. Jadi kita hanya merasain wah senangnya doang, rasain bahagianya aja tanpa mikirin dukanya. Iya benar banget. Ininya itu ikut KSR itu lebih banyak sukanya dan hampir nggak ada dukanya. Gitu ya Kak ya? Iya betul sekali. Dan sukanya jadi anggota KSR ya Kak, kita itu bisa nolong banyak orang dengan kemampuan kita, dengan ilmu kita gitu loh Kak. Dan setelah kita menolong orang, terus lihat senyum orang yang kita tolong, itu kayak bahagia banget gitu loh. Pasti hatinya langsung berbunga-bunga. Iya gitu. Nah menurutku itu istimewa banget sih dari anggota sekali KSR. Sih. Kalau dari aku kan ya emang tujuan yang mulia lah dari anak-anak KSR, relawan KSR saat bantu orang itu adalah tujuan sangat mulia lah buat aku. Ya bener banget. Oke, kayaknya cukup sekian ya Kak obrolan kita kali ini. Ya karena juga udah hampir ngobrol sana sini, juga udah hampir jelasin dari apa itu KSR, terus sejarahnya, sampai suka dukanya ikut kegiatan di KSR nih teman-teman. Ya semoga dengan kegiatan ini ataupun kalian teman-teman dengerin hal yang kita omongin dari tadi, kita ngobrol ya Kak. Terus semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga teman-teman paham apa yang kita sampaikan tadi. Mungkin cukup ini ya Kak baru untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya teman-teman. Di lain kesempatan. Ya, betul sekali. Oke, sepertinya cukup sekian dulu ya Kak Robert obrolan kita kali ini. Dan kita izin untuk mengundurkan diri nih teman-teman. Semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali ya. Tetap stay tune di podcast Momikat. Mengupas dan mengenal lebih dekat. See you guys.